Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama bagi ratusan warga Sriharjo, Imogiri, Bantul, Jumat kemarin. Jalan ambrol. Kita bersama Pak Arif. Halo Pak, halo. Halo. Tak hanya memutus akses jalan, pergerakan tanah di wilayah ini juga menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Untuk menghindari hal yang tidak diharapkan, warga yang rumahnya mengalami retakan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membuka beberapa pos untuk menyalurkan bantuan bagi warga, seperti selimut, alat mandi, serta mendirikan dapur umum guna mensuplai makanan bagi warga di lokasi pengungsian. Mulai tanggal 21 sampai 14 hari ke depan, 5 Desember, Bantul dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam masa inilah kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa. Seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Majenang dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxsite B1 dan boxsite B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah 2 itu terbagi pada 2 boxsite, 1 di boxsite A1 dan 1 korban lagi berada di boxsite B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pun pasrah dan ikhlas meski kedua korban tidak ditemukan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, salat gaib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga kedua korban yang masih belum ditemukan. Sebelumnya, terjangan tanah longsor menimbun 16 rumah warga. Peristiwa tragis ini menelan korban jiwa sebanyak 23 orang. Ya, hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Tercatat ada 17 korban belum dievakuasi. Hari ke-7, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban.
Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor. Tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi dua, yaitu sektor A, B, dan C, dan semuanya saat ini sedang bekerja, dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak. Dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini, sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. ...645 warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Ratusan rumah warga rata dengan tanah akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan di 2 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Empat hari berada di pengungsian, sejumlah pengungsi lansia mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Total ada 84 lansia yang bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Sementara seorang ibu hamil mengeluhkan belum mendapatkan suplemen ibu hamil selama di pengungsian. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebanyak 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, tepatnya di SMP 2 Pronojiwo dan SD Negeri 4 Supi Turang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dari total 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supiturang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini mengeluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih apa itu susu bumil, makanan sehat dan tempat tidur yang layak gitu, pastilah.